Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 dan 42 yang berbunyi, Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umatnya mampu untuk tetap bersukacita meski dihina dan dianiaya. Apabila kita mengarahkan perhatian kita pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan para murid Tuhan Yesus, maka sungguh sangat berbeda keadaan para murid itu sebelum mereka diurapi Roh Kudus dan sesudah mereka diurapi oleh Roh Kudus. Ketika sebelum diurapi oleh Roh Kudus, maka mereka masih berfokus untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan, hal yang menyukacitakan secara duniawi atau bersifat pemenuhan bagi keinginan daging di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengimani bahwa Tuhan Yesus pasti menjadi raja atas orang Israel, dan mereka akan menjadi pejabat tinggi di kerajaan itu ketika Tuhan Yesus mengusir para penjajah kekaisaran Romawi. Bahkan beberapa menit sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, mereka masih saja bertanya apakah Tuhan Yesus mau memulihkan kerajaan Israel di saat itu. Akan tetapi begitu para murid sudah diurapi oleh Roh Kudus, fokus kehidupan mereka berubah secara total. Mereka tidak lagi mementingkan kebahagiaan duniawi, tetapi kebahagiaan yang bersifat rohaniah bagi seluruh umat manusia. Mereka berfokus untuk mewartakan atau memberitakan Injil Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, supaya semua umat manusia maupun bangsa-bangsa dapat mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu, lalu boleh beriman percaya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Bahkan pada waktu mereka dihina, dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh karena mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus, mereka sama sekali tidak gentar, bahkan mereka bisa tetap bersuka cita, bergembira karena diizinkan mengambil bagian penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sungguh mau mengajarkan dan mengajak kita yang mengaku beriman percaya kepada Kristus agar mempunyai iman percaya seperti para rasul yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, hendaknya kita yang sudah menerima kemerdekaan rohani karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota itu tidak terganggu saat kita dihina dan dianiaya atau ditindas. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus saja kita tetap untuk beriman, percaya dengan teguh dan taat untuk mampu bersukacita saat mengalami penderitaan sehebat apapun akibat dari iman percaya kita kepada Kristus. Sesungguhnya penderitaan yang kita alami itu masih tidak ada artinya bila dibandingkan dengan penderitaan yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus yang harus mati di kayu salib di Bukit Golgota itu untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kematian kekal, telah menggantikan kita umat manusia ini dari belenggu dosa, dari belenggu kuasa kematian kekal itu. Ingatlah akan firman Tuhan sebagai nubuatan yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus dalam Yesaya 53 ayat 4 ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya,
dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, ketika kami juga menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77, maka kami sebagai umat Kristen, umat yang beriman percaya kepada Kristus, untuk tetap bersuka cita meskipun kami seringkali menghadapi penghinaan, penganiayaan dari pihak yang menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk tetap memperlakukan hidup sesuai dengan contoh dan teladan yang telah Tuhan Yesus tunjukkan, untuk memungkinkan kami tetap taat, kuat, teguh di dalam beriman percaya kepadamu, sehingga tidak gampang untuk mengalah terhadap iming-iming keinginan daging, keinginan duniawi ini. Dan kami tetap harus merasa bersuka cita, bergembira, meskipun dalam kondisi fisik, bahkan juga mental kerohanian kami, bisa saja kami merasakan adanya hal yang sangat menghina, sangat menganiaya kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Sambut apalah keinginan dan doa kami kepadamu ini Bapa, terlebih di saat kami juga mengalami keadaan gangguan kesehatan karena sakit penyakit itu menyerang diri kami secara jasmani maupun juga secara rohani yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Maka kami tetap berharap bahwa mujizat kesembuhan-Mu boleh terjadi atas diri kami, orang yang memang mau mengandalkan dan percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik atas diri kami umat-Mu ini. Sambutlah doa kami dan sempurnakan, dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.